Puji nama Tuhan, selamat pagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kembali lagi kita dalam ibadah online kita. Saya yakin dan percaya kami di sini diberkati dengan sukacita seluruh sidang jemaat Tuhan dalam keadaan yang bersukacita. Puji nama Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Sebelum kita akan memuji mengagungkan Tuhan, kita mau bersama-sama menaikkan setiap doa-doa kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih buat waktu yang indah yang Kau berikan lagi bagi kami di hari ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama akan memuji, memuliakan Engkau. Biar Engkau Allah hadir di rumah kami, bahkan dimanapun kami berada saat ini. Kami siap memuji, mengagungkan Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, haleluya. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Kita mau serukan nama Yesus, haleluya. Ya Tuhan, yang besar, yang layak diagungkan, haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Mari sama-sama katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus segala raja, dia tidak pernah terkalahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam
Puji nama Tuhan. Kita yakin dan percaya Allah kita adalah Allah Immanuel, yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada, yang selalu senantiasa berjalan bersama-sama dengan kita dimanapun kita melangkah. Haleluya. Oh. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan
Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah Immanuel yang selalu bersama dengan kami. Kami boleh berada di tahun ini ya Tuhan. Kami percaya karena Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami akan tetap terus melangkah di tahun ini ya Tuhan. Sampai di mana Engkau membawa kami tetap berharap kepada Engkau Allah Immanuel. Terima kasih ya Tuhan, buat waktu yang indah saat ini kami sudah memuji, memuliakan, menyembah Engkau. Biar Engkau memberkati kami semua, seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami siap ya Tuhan untuk diberkati juga dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, pakai hamba-Mu. Kami siap ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal yang keempat ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Matius pasal yang keempat ayat 18 sampai 22. Dengan judul Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan kalau tidak keberatan, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita membacanya bersama-sama. Matius 4 ayat 18 sampai ayat 22. 2, 3. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ayat-ayat ini sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu, dan ini menjadi perenungan bagi kita. Apa alasan kita mengikuti Yesus? Kalau waktu itu kita belajar dan merenungkan bahwa sebagaimana Petrus dan rasul-rasul ada yang mengikuti Yesus karena ada motivasi tertentu, ingin mendapat sesuatu dari Yesus, dan ini menjadi perenungan kita, apakah alasan kita mengikuti dia selama ini? Dan hari ini kita akan belajar melalui sisi yang lain. Dan mari kita buka di dalam Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8 kita baca ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Matius 8 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Judul ayat-ayat ini adalah hal mengikut Yesus. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita diajak merenungkan kenapa alasan mengikuti Yesus. Karena seiring perjalanan waktu, Tuhan akan memberikan kita pernyataan-pernyataan yang tentunya akan bertolak belakang kalau kita mempunyai alasan mengikuti Yesus untuk hal-hal yang enak, untuk hal-hal yang menyenangkan saja. Dan Matius 8 ayat 18 sampai 22 ini adalah salah satu alasannya. Ya, bahwa ketika mengikut Yesus, Yesus katakan serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Maksudnya apa?
Kalau mau ikut Yesus, kalau mau ikut Anak Manusia, tentunya sang pengikut itu harus siap. Siap apa? Siap hidup seperti apa yang dilakukan oleh si Anak Manusia. Siap hidup untuk hidup seperti gaya Yesus hidup. Sampai tidak punya rumah, tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Bahkan serigala aja mempunyai liang. Burung mempunyai sarang. Tapi kalau ikut Yesus harus siap sampai di level di mana kita tidak bisa menempatkan kepala di suatu tempat. Tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Apakah kita siap sampai di level itu? Nah, maka dari itu ada di ayat yang ke-1 Matius 8 di situ ada seorang lain yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Dan di situ Tuhan Yesus katakan, ikutlah aku, biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Dari perkataan Tuhan Yesus ini membuat kesan bahwa gak bisa. Sampai engkau mau menguburkan ayahmu saja, engkau tidak bisa gitu kira-kira. Ikut aku, biar orang-orang mati mengurus orang mati. Tinggalkan itu. Dan ini adalah salah satu perkataan keras. Salah satu yang ditujukan Tuhan Yesus kalau mau ikut dia, ikutnya jangan tanggung-tanggung. Nah makanya dalam perenungan kemarin firman Tuhan mengajak kita, kalau ikut Yesus alasannya apa? Kalau alasannya untuk yang menyenangkan, Tuhan Yesus katakan, siap nggak untuk mengalami hal-hal yang tidak enak seperti ini? Karena kalau kamu mau mengharapkan yang enak-enak saja dalam mengikut Yesus, dapat kesulitan seperti ini tentunya akan membuat kecewa. Sampai untuk mengurus pekuburan ayah saja tidak bisa. Nah itu yang salah satu kesusahan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Lalu kita buka di dalam Lukas pasal 14. Lukas pasal 14 kita baca mulai ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Lukas 14 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Kita baca sama-sama. 2, 3. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Lebih lanjut lagi, Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak dan termasuk di dalamnya murid-muridnya. Di situ Tuhan Yesus katakan, kalau orang mau datang kepadaku, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Begitu keras Tuhan Yesus berkata kepada orang, kepada murid-muridnya. Dan ini kepada kita semua. Kalau kita mengharapkan ikut Yesus untuk yang enak-enak, Tuhan Yesus bahkan katakan, kalau ia tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya, anaknya, segala sesuatunya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Keras sekali Tuhan Yesus berkata di sini. Dan ini tentunya akan membuat goncang bagi semua orang. Dan makanya tidak heran kalau ayat ini kemudian menjadi salah satu ayat yang paling dibahas atau tidak disukai oleh orang. Wah, segitu susahnya ya mengikut Tuhan Yesus. Masa saya disuruh membenci orang tua saya? Saya disuruh membenci saudara-saudara saya. Bahkan saya disuruh membenci nyawa saya sendiri. Bagaimana mungkin mengikut Tuhan Yesus kalau begitu caranya? Dan hal ini memang membuat banyak orang menjadi goncang.
Dan waktu Tuhan Yesus hidup pun di masa itu banyak murid-murid yang kemudian meninggalkan Tuhan Yesus gara-gara perkataan-perkataan keras seperti ini yang Tuhan Yesus berikan. Kita baca di dalam di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 60 sampai ayat yang ke-66. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 60 sampai ayat yang ke-66. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. 2, 3. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari. Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ayat yang ke-60. Perkataan Tuhan Yesus itu keras. Mau ikut Yesus, keras. Tidak semudah berdoa lalu Tuhan jawab, lalu kita diberkati, lalu kita mendapat damai sejahtera, hidup kita baik-baik saja, enak-enak saja. Tidak Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan Yesus katakan, kita harus meninggalkan semua, bahkan nyawa. Dan banyak murid-murid yang kemudian memprotes mempertanyakan hal ini. Perkataan ini keras. Siapa yang dapat mendengarkannya? Maka dari itu di dalam Lukas 14 tadi dikatakan bahwa kalau orang tidak sanggup meninggalkan semuanya, membenci semuanya, dia tidak dapat menjadi muridku, kata Tuhan Yesus. Dan banyak sekali perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang keras dan membuat murid-muridnya menjadi, wah bagaimana bisa ikut Yesus kalau begini. Dan mari kita baca di dalam Matius 19. Matius 19 ayatnya yang ke-27. Matius 19 ayat yang ke-27. Upah mengikut Yesus. Mari kita baca 2, 3. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Ini adalah perkataan Petrus kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, selama ini kami sudah meninggalkan keluarga, kami sudah meninggalkan segala sesuatu, usaha kami, profesi kami dan mengikut Engkau. Lalu apa yang akan kami peroleh? Kata Petrus kepada Tuhan Yesus. Kalau orang mengharapkan mengikut Yesus untuk upah, nah ini yang akan terjadi. Akan mempertanyakan, mana nih katanya ikut Yesus dapat berkat. Mana nih katanya dapat Yesus ada sesuatu yang luar biasa. Bukankah janji-janji Tuhan akan mengangkat menjadi kepala bukan ekor? Bukankah janji Tuhan dia akan memegang tangan kanan kita yang membawa kepada kemenangan? Tapi kok begini? Tapi kok begitu? Nah kalau mengharapkan upah, ya ini Petrus pun mengharapkan upah. Karena ini masih mengharap sesuatu dari mengikut Yesus. Jadi ketika orang mulai meninggalkan Yesus untuk sesuatu yang didapat, untuk sesuatu yang memberi keuntungan secara pribadi, ya tentunya harus siap kecewa. Tentunya harus siap kecewa. Kalau begitu, apa maksud firman Tuhan ketika di dalam Lukas pasal yang ke-14 ini Tuhan Yesus katakan,
Barang siapa mengikut Yesus harus membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki, bahkan nyawanya sendiri. Apa maksud Tuhan Yesus berkata seperti itu? Maksudnya ialah, kalau Bapak, Ibu, saudara-saudari ingat, waktu tahun kemarin kita sepanjang tahun membahas tentang tubuh Kristus yang hidup dan bertumbuh. Sebagai tubuh Kristus, hal pertama yang dilakukan oleh tubuh Kristus adalah mati. Di awal-awal tahun pelajaran tentang tubuh Kristus kita membahas tentang tubuh Kristus itu, orang yang menerima Yesus itu harus siap menjadikan Kristus sebagai kepala. Dia nomor satu di atas segala-galanya. Bahkan keinginan sendiri pun harus mati. Harus mematikan di dalam tubuhnya segala keinginan. Nah, inilah yang dimaksud dengan membenci bahkan nyawanya sendiri. Jadi jangankan bapak, ibu, saudara laki-laki, istri, anak, jangankan itu semua. Nyawanya sendiri dia harus matikan dulu. Segala keinginan pribadinya harus mati dulu. Dan menempatkan Kristus di atas segala-galanya. Kepala, dia yang utama. Dan kalau Kristus sudah menjadi yang utama, kalau Kristus sudah menjadi kepala, tentunya apa yang Kristus inginkan itu yang terjadi dan itu yang berlaku dalam hidup setiap tubuh Kristus. Itu yang berlaku dalam setiap hidup murid-muridnya. Dan kalau kita mau melihat, kita buka di dalam 1 Korintus 9 ayat yang kelima. 1 Korintus 9 ayat yang kelima, kita baca. Di sini adalah surat Paulus kepada jemaat-jemaat di Korintus. Dan dalam surat Paulus ini, Paulus menyinggung tentang Petrus. 1 Korintus 9 ayat yang kelima, kita baca. Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami? Seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas. Kita perhatikan kata-kata seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas. Kita lihat di sini bahwa Kefas mempunyai istri. Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen seperti yang dilakukan rasul lain dan saudara dan Kefas. Jadi Kefas pun membawa istrinya. Kalau dibilang benci, kok Kefas membawa istrinya di situ? Dan kalau kita melihat lagi di dalam Markus pasal yang pertama, kita buka di dalam Markus pasal yang pertama, kita baca ayat 29 sampai ayat yang ke-34. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Markus 1 ayat 29 sampai 34 kita baca. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat pertemuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau Tuhan katakan membenci, di sini Petrus tetap bersama istrinya. Dikatakan di dalam Markus pertama ini bahwa Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Tetap Petrus bisa memiliki istri, bisa mengasihi mertuanya. Mertuanya sakit, Yesus sembuhkan. Dan tadi 1 Korintus 9 ayat 5, Petrus tetap sampai setelah Yesus bangkit dan naik ke sorga, Petrus tetap bersama dengan istrinya. Mereka tetap menjadi satu sebagai sebuah keluarga. Kalau begitu, maksud tadi tentang membenci anak-anaknya. Kembali, clear ya Bapak Ibu. Jelas sudah bahwa maksudnya membenci ini bukan berarti meninggalkan
Lalu bukan berarti kita tidak kenal lagi dengan istri kita, anak kita, orang tua kita. Tetapi kembali ke sebagai tubuh Kristus tadi. Kristus kepala. Kalau kita sebagai tubuhnya, kita harus mengutamakan keinginan Kristus dulu. Nah, kalau gitu maksudnya membenci di sini tadi selain diri sendiri kita harus matikan. Kalau ke keluarga maksudnya adalah apabila keluarga kita memiliki pendapat yang berbeda tentang mengikut Yesus, memiliki hal yang berlainan tentang mengikut Yesus, maka kita perlu mendahulukan dulu apa yang Yesus katakan. Jadi maksudnya seperti ini. Dalam contoh kehidupan sehari-hari. Apabila kita diperintahkan oleh Tuhan, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Ya, lalu ada keluarga kita yang berkata bahwa kita harus bersaksi dusta untuk melindungi dia. Nah, ini kita harus tahu. Kita harus tahu, harus mendahulukan dulu firman Allah. Kita harus mendahulukan dulu apa yang Tuhan perintahkan, jangan menjadi saksi dusta. Kita harus mengutamakan yang benar. Ya mungkin dalam kehidupan sehari-hari ini, praktek di rumah tangga, kalau kita sebagai anak, ya ayah ibu kita mengajarkan kita apabila ada tamu. Dan tamu ini adalah orang yang tidak disukai oleh ayah ibu kita. Lalu ayah ibu kita berkata, tolong dong ketemuin. Lalu bilang, papa mama gak ada di rumah. Bilang aja lagi pergi kemana gitu. Padahal mereka ada dan alasannya cuma karena malas ketemu sama orangnya ini. Suruh kita berbohong. Nah ini adalah salah satu pilihan yang harus kita dahulukan firman Allah. Firman Allah katakan jangan saksi dusta, jangan berbohong. Maka ya kita harus bilang sama orang tua kita. Loh, Pa, Ma, kan kita harus hidup yang jujur, benar. Jadi anak Tuhan harus bilang yang jujur gitu. Nah, maka kita harus berikan argumentasi-argumentasi yang membangun mereka. Argumentasi yang membuat kita menjalankan kebenaran firman Allah lebih dahulu. Atau contoh lain ada ayat Alkitab yang berkata bahwa ukuran yang kau pakai untuk menghakimi orang itu yang akan dihakimi untuk engkau gitu. Nah, apabila kita ada melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan kepada orang lain, ya. Ketika sesuatu itu terjadi sama kita, nah ini kita nggak boleh protes gitu. Kita harus mendahulukan bahwa oh iya, apa yang aku hakimi kepada orang, ketika itu terjadi sama saya, ya saya harus terima itu. Contoh yang sederhana saja, kita dalam hidup sehari-hari tentunya kita sering mengalami kita harus mengantri, bukan? Ya kita harus mengantri misalnya ke bank, kita harus mengantri, kemudian membeli tiket, kita harus mengantri, tiket pesawat, tiket kereta gitu ya. Untuk ke dokter, mengambil nomor antrian, kita harus mengantri. Nah ada kalanya ada orang lain yang ingin didahulukan gitu ya. Kita tidak tahu alasannya apa, tapi dia ingin menyerobot antrian. Bukankah sering ada orang yang ketika diserobot dia marah gitu ya. Wah ini orang bukannya antri gitu ya. Gak tertib amat sih dan keluhan-keluhan lain disampaikan gitu. Tetapi suatu ketika saat kita yang butuh sesuatu cepat-cepat, kita mau menyerobot antrian, kita harapkan orang lain tidak marah untuk itu. Nah tentunya ini menjadi hal yang kurang tepat atau menjadi hal yang bertentangan dengan membenci diri sendiri, membenci segala sesuatu gitu ya. Kita mau mengasihi diri kita sendiri, kita mau ketika orang lain
Ketika kita ada kebutuhan, kita mau orang lain mendahulukan kita. Tetapi ketika orang lain minta kita mendahulukan mereka, kita marah. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat kita jadi orang yang tidak bisa menunjukkan pengikut Kristus yang membenci dirinya sendiri gitu. Kita tidak bisa mengikut Kristus yang menunjukkan bahwa oh iya, ikut Kristus ya ini, menyangkal diri, mengorbankan diri, membenci diri. Banyak contoh-contoh lain yang membuat kita menemukan bahwa dalam hidup kita ini ternyata ada hal-hal yang ternyata ikut Yesus tuh tidak seperti yang mudah seperti yang saya bayangkan, yang kita bayangkan. Gitu. Mengikut Yesus itu ternyata sulit. Mengikut Yesus itu ternyata butuh pengorbanan. Ya, kita lanjut lagi. Jadi ternyata bahwa mengikut Yesus itu Tuhan bilang membenci ayah ibu, saudara-saudari, istri, anak dan seterusnya. Ini ternyata tidak terjadi seperti itu. Petrus tetap memiliki keluarga. Petrus tetap baik-baik saja dengan istrinya, dengan mertuanya, dengan keluarganya. Dan contoh lain kalau di dalam Matius 4 ayat 18 sampai 22, di situ kita lihat bahwa Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus ya, mereka juga meninggalkan ayahnya dan orang-orang upahannya untuk langsung mengikut Yesus. Di situ dikatakan bahwa mereka meninggalkan bisnisnya untuk melayani Tuhan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari? Mereka tidak kehilangan pekerjaan mereka. Kalau kita lihat di dalam ceritanya setelah Tuhan Yesus ditangkap, mereka kemudian kecewa, mereka kembali ke profesinya semula. Mereka tetap kembali ke profesinya semula. Maksudnya apa? Bahwa mereka tetap memiliki pekerjaan-pekerjaan mereka. Mereka tetap hidup dalam profesinya. Gitu ya. Mereka hidup dalam profesinya sebelum mereka meninggalkan itu. Dan tentunya ini menjadi bukti lain bagi kita bahwa ikut Yesus itu bukan berarti kemudian kesusahan-kesusahan itu membuat kita jadi orang-orang yang benar-benar melarat gitu kira-kira Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi kalau kita ikut Yesus, kita membenci semuanya ini bukan berarti kita meninggalkan benar-benar jadi nggak kerja sama sekali gitu. Jadi meninggalkan istri dan anak-anak kita, mereka kita tinggalkan, bodo amat, mau hidup-hidup, mau apa-apalah urus sendiri. Enggak Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetapi maksudnya adalah ikut Yesus susah, bukan susah yang benar-benar seperti itu, tapi ikut Yesus adalah susah karena kita harus mendahulukan Yesus, kita harus membuat Yesus sebagai kepala dalam hidup kita dan seluruh keluarga kita. Jadi dalam mengelola keluarga, Yesus kepalanya. Dalam mengasihi istri, kita harus memakai standar Yesus dalam mengasihi istri. Mengasihi anak-anak, kita harus memakai standar Yesus mengasihi anak-anak. Jadi membenci mereka, dalam artian membenci secara kedagingan kita. Gitu. Tetapi lebih mengedepankan standar Yesus dalam hidup mereka. Ingin mereka sebagai apa yang Yesus inginkan dalam hidup mereka. Itu maksudnya membenci ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi ini bukan berarti kita tinggalkan itu ya. Dan ayat terakhir kembali ke dalam Ibrani pasal yang ke-11 Bapak Ibu Saudara-saudari. Ibrani pasal yang ke-11 kita baca ayat yang ke-29. Ibrani 11 ayat yang ke-29. Saya bacakan dan kalau tidak keberatan kita baca sama-sama kembali. 2, 3. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Bapak Ibu Saudara-saudari, tentunya untuk mengikuti Yesus kita perlu iman. Ya. Iman yang kuat. Apalagi ketika kita menyerahkan masa depan keluarga kita, menyerahkan masa depan bisnis kita,
masa depan kehidupan kita seluruhnya kepada Tuhan, tentunya butuh iman yang kuat. Dan iman ini sebagaimana yang sudah pernah kita bahas di tanggal 3 kemarin, Ibrani 11 ayat 29, karena iman mereka telah melintasi laut merah, iman yang kuat. Tentunya bukan iman yang ikut-ikutan Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita butuh iman yang kuat, iman dari diri kita sendiri untuk melintasi laut merah. Untuk melintasi kehidupan ini bersama-sama. Dan tentunya untuk melintasi ini kita perlu benci apa kata orang. Kita perlu benci apa pendapat diri kita sendiri tentang kesulitan-kesulitan melintasi laut merah ini. Perkataan yang sukar, yang tidak enak, kita butuh iman untuk melaluinya. Dan ini tidak bisa kita ikut-ikutan. Kita harus alami ini bersama Yesus. Nah, maka dari itu, alasan kenapa kita ikut Yesus ini menjadi krusial, menjadi penting. Kita perlu merenungkan ini menjadi kekuatan buat kita. Kita tidak bisa iman ikut-ikutan seperti orang Mesir yang mencoba melalui Laut Merah karena ikut-ikutan. Kita perlu kuat, kita perlu yakin sekali. Ya Bapak Ibu, Tuhan tolong kita semua. Kita berdoa supaya kita kuat. Supaya perkataan keras ini dapat kita imani menjadi perkataan yang hidup. Sebagaimana tertulis di dalam Yohanes 6, kembali ke Yohanes 6, kita baca ayat 67 sampai ayat 69. Yohanes 6 ayat 67 sampai 69. Pengakuan Petrus. Kita baca sama-sama 2, 3. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita lihat. Tuhan berkata kepada Petrus, murid-murid yang lain sudah meninggalkan. Mereka pergi karena perkataan yang keras. Tetapi Petrus di situ ditanya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Petrus berkata, Tuhan, perkataanmu adalah perkataan yang hidup, yang kekal. Dan kami percaya dan tahu. Iman seperti ini yang perlu kita miliki. Iman seperti Petrus, perkataanmu adalah hidup dan kekal. Firmanmu adalah hidup dan kekal. Jadi kalau kami mau ikut engkau, kalau kita mau ikut Yesus, iman yang kuat. Iman bahwa perkataan Yesus adalah hidup yang kekal, ini harus kita miliki. Dan mengutamakan ini, membenci diri kita, membenci seluruh perkataan yang lain selain pada firman Allah, ini menjadi kekuatan kita. Ini menjadi alasan bahwa ya memang karena dia Yesus anak domba Allah, dan firman-Nya adalah hidup yang kekal, itu saja cukup untuk membawa kita, untuk menguatkan kita, untuk kita melalui setiap hidup kita, setiap tahun sepanjang musim hidup kita. Tuhan tolong kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sama-sama bangkit berdiri. Firman Tuhan pada hari ini biarlah menguatkan kita bahwa walaupun kita mengalami kesulitan, walaupun perkataan-perkataan Tuhan itu sulit, sukar, tetapi perkataan itu sesungguhnya adalah perkataan yang hidup. Perkataan yang membawa kita hidup, hidup yang kekal. Maka dari itu kita butuh menguatkan alasan kenapa kita hidup dalam Dia. Menguatkan ini terus menerus dalam hidup kita bahwa Dia adalah anak domba Allah yang membawa ke kehidupan kekal. Ini saja membuat kita kuat. Tuhan tolong kita semua. Kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Apapun Tuhan firman-Mu itu. Baik keras, baik yang membuat kami tidak enak. Kami tetap percaya. Dan ini membuat kami kuat Tuhan. Membuat kami terus bisa melalui tahun-tahun kehidupan kami. Bisa membuat kami kuat melewati hal-hal yang sulit. Membuat kami Tuhan mengerti bahwa alasan kami mengikut Engkau sesungguhnya adalah bukan hal-hal yang enak. Melainkan apa yang Kau katakan. Walaupun itu susah, itu semua membawa kami kepada kehidupan yang Kau ingini. Untuk itu Tuhan,
kami ingin membenci. Membenci diri kami sendiri, dalam artian membenci keinginan kami yang bertentangan dengan apa yang Engkau inginkan. Membenci keluarga kami, dalam artian keluarga apabila mereka mengharapkan kami melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami, supaya kami dapat hidup sesuai dengan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati umat-umat-Mu, berkati jemaat-jemaat-Mu yang sudah mendengar firman ini. Biar firman ini tertanam dalam hidup mereka, berakar, bertumbuh, menjadi kuat, dan berbuah-buah dalam hidup mereka. Mereka memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa bagi umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Berkati aktivitas mereka, berkati kehidupan mereka, berkati keluarga mereka, berkati usaha mereka. Apapun yang mereka tekuni, usahakan, Tuhan memberkati. Tuhan memberi hikmat dalam mengerjakannya, Tuhan mengurapi. Tuhan juga memberkati kesatuan keluarga mereka, supaya Tuhan mereka dapat bersama-sama saling mengerti, saling mendukung dalam menjadi pelaku firman Tuhan, saling membangun satu sama lain, menguatkan iman mereka sehingga mereka terus berjalan bersama-sama walaupun sulit, walaupun sukar dalam mengikut Tuhan, tetapi mereka kuat, mereka bisa menjalaninya bersama-sama. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu yang sekolah, yang kuliah, yang belajar. Tuhan memberi hikmat, memberi pengertian supaya mereka semua dapat mengerti setiap pelajaran, menerima setiap pelajaran dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga Tuhan bagi umat-umat-Mu yang sakit. Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang butuh jalan keluar Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan tolong mereka dalam segala sesuatunya. Tuhan juga memberkati dalam menjalani setiap aktivitas mereka. Tuhan jaga lindungi, jauhkan dari segala sesuatu yang tidak baik, orang-orang yang ingin berniat jahat, dari sakit penyakit mara bahaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga umat-Mu, jemaat-Mu yang sudah mengembalikan milik-Mu, mempersembahkan korban-korban persembahan mereka. Tuhan berkati, singkapkan, bukakan tingkap-tingkap langit, perbendaharaan Allah yang melimpah, Kau curahkan keberibaan mereka. Apa yang mereka tabur, mereka tuai sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat kasih karunia-Mu. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati Engkau. Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi Engkau damai sejahtera. Dengan demikian Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menerima berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan penyertaan dari Roh Kudus yang menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita menerima berkat Allah ini di dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Jesus, my Savior.